Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan membahas yang sedang panas, isu-isu politik daripada ijazah palsu Jokowi. Nah, kali ini para koruptor akhirnya ngaku juga setor uang hasil korupsinya kemana? Tentu saja ke Jokowi. Kita lihat dulu video berikut ini teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Kan lagi pemikiran, pendapat yang berkembang saat ini khususnya mengenai Jokowi. Yang mau dibahas adalah sudah ramai di medsos yang mengangkat sikon-sikon yang ada. Misalkan Yakut ngomong waktu dia ditangkap badai nyetor ke Jokowi, buktinya ada. Nadiem pun bicara yang sama. Kemudian sama lagi yang ramai juga dia nimbun sekian triliun segala macam. Banyak saksi orang yang ngaku dia dia nyetor ke Jokowi, kok nggak ditangkap-tangkap. Jadi kalau saya bilang ya itu lihai-lihainya Jokowi. Dengan dia mengendalikan polisi nggak bisa nggak mau nangkep dia, dan kita cuma ribut di medsos. Kok jaksa aku nggak manggil? Nggak tahu saya nggak ngerti hukum. Saya bukan orang hukum. Tapi Jokowi liciknya, pinternya, dia tidak nanggepin tuh keributan. Tapi kalau dia nanggepin, diangkat, panggil nih, kenapa polisi nggak manggil dia? Itu yang dijawab. Kenapa kejaksaan? Saya nggak tahu, karena yang saya tahu kalau itu urusannya polisi dan atau mungkin kejaksaan. Ini dua instansi ini kan nggak nangkep Jokowi, manggil aja enggak. Roy Suryo dipanggil di Polda Metro, kok nggak ada Jokowi dipanggil? Minta penjelasan, kok nggak ada. Jadi ya kembali saya katakan itulah lihainya Jokowi yang disebut paparan riset teman saya November tahun 2015 bahwa Jokowi dengan PKI barunya mengendalikan polisi. Baru saya tahu, oh begini bentuk pengendaliannya, mengendalikan DPR. Oh ini DPR menang wae, diam aja, cicing wae, nggak ribut nggak apa. Yang penting gue terima gaji gede, gue ini muka-muka culunnya itu kelihatan. Saya angkat topi dengan kalau nggak salah saudara Ungu Pasa yang berhenti, kalau nggak salah ya. Saya angkat topi. Dia hati nuraninya terganggu, kalau nggak salah ya Ungu Pasa dia mundur dari DPR apa segala macam. Jadi yang lain menikmati lah, yang penting gue leha-leha segala macam. Jadi yang mesti dibongkar DPR, tidak ada lagi pensiun buat anggota DPR. Itu dulu tuh, nih ngamuk orang DPR, nih, waduh anak-anak udah pensiun. Lu nih wakil rakyat yang lu wakilin aja hidupnya masih susah, lu nggak ada kerja apa-apa, barangkali kesini ribut segala macam. Yang benar ada DPR, ada yang benar, tapi jumlahnya relatif nggak banyak sehingga tidak terlalu bisa berbunyi. Komisi berapa itu yang dipimpin oleh Bu Titi Soeharto? Cuman dia yang bunyi, yang lain menang-menang wae segala macam. Jadi bayangkan jadi anggota DPR buat dapat duit. Nah Jokowi kok didiamin, polisi nggak nangkep, DPR dong berteriak. Komisi berapa itu? Kok Jokowi, kok polisi tidak panggil tuh Kapolri? Kenapa Jokowi tidak dipanggil, tidak diperiksa, tidak di ini segala macam? Atau kejaksaan, kalau polisinya diam aja nggak tahu saya. Apa mesti satpam yang manggil dia? Nggak tahu lagi. Tapi inilah potret yang ada. Jadi inilah hebatnya dalam tanda petik Jokowi dengan PKI barunya. Inilah begonya mereka bisa dikendalikan dan mau dalam tanda petik dikendalikan. Artinya dia tidak merasa dikendalikan, dia tidak merasa dirugikan, dia tidak merasa dikutak-katik. Yang penting dia dapat bulanannya aman, nggak diributin segala macam. Akhirnya apa? Materi. Jadi dibangun nilai-nilai dengan budaya transaksional. Dan pertanyaan yang pertama muncul di bawah otaknya, sadar tidak sadar, adalah gue dapat apa? Saya dapat apa? Transaksi dalam kesehatan nih, kalau saya bikin ini, saya dapat apa imbalan? Jadi kalau sudah mental ini dibangun dan sudah jadi, sekarang udah jadi ini. Jadi kalau kok DPR nggak minta Jokowi dipanggil, nggak minta Jokowi, jawabannya kalau saya manggil saya dapat apa? Apa untungnya buat saya? Kalau udah pertanyaan begitu mental udah susah. Jadi lupakan aja.
Karena memang riset November 2015 teman saya sudah memaparkan bahwa beginilah cara PKI gaya baru mengendalikan polisi dan mengendalikan DPR. Ini buktinya baru saya sadari sekarang. 2015, sekarang 2025, udah 2026, hampir 10 tahun lebih. Baru saya memahami, teman saya 2015 sudah ngomong. Ini faktanya, saya udah ngomong lewat media, ini yang bisa saya lakukan. DPR merasa salah pun enggak. Polisi merasa salah pun enggak. Polisi yang baik banyak kok yang ngegerendeng ribut, tapi bagaimana kalau Kapolrinya kayak begini? Ya silakan aja lah. Sekian tahun nggak dicopot-copot, nggak diganti-ganti, ada apa? Sampai ketahuan dia memperkuat posisinya dan bagi-bagi jabatan. Akhirnya dengan yang tim reformasi polisi dengan Pak Mahfud mengatakan itu nggak benar, nggak boleh itu, bertentangan dengan MK segala macam, baru mau dirubah. Tapi bagi-baginya udah jalan. Listoskit kan tahu dia butuh jaringan, dia butuh dukungan, bagi-bagilah jabatan. Polisi bersih aktif megang jabatan-jabatan sipil tentunya. Kalau jabatan sipil kan nggak akan nyetor duit, tapi dia terima segala macam. Ya udahlah, inilah gambaran kerusakan kalau polisi dikendalikan, disusupi, dipapari oleh PKI gaya baru tanpa sadar kelakuannya jadi seperti ini. Bukan ngurusin bagaimana ngebenahi kriminal, tapi itu yang lakukan. Polisi yang benar apa? Dibuat tidak berbunyi. Saya tahu beberapa jenderal polisi yang baik-baik yang ini udah pada mundur aja, pensiun atau dimundurkan. Nah yang sekarang ngejabat dijinakkan dengan dikasih posisi jabatan, apalagi Listio Sigit jabatan posisi sipil. Saya nggak tahu lah, tapi kok bisa begitu ya. Nah, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi dengan PKI barunya seperti dia mengendalikan polisi. Oknum-oknumnya 1-2 bisa dikutak-atik, tapi sebagai instansi dia tidak bisa mengendalikan. TNI tidak bisa dikendalikan oleh PKI gaya baru. Inilah bedanya dengan Polri saat ini. Kasihan polisi yang baik-baik banyak, nggak bisa berkutik. Nah ini konsekuensi dari kita. DPR yang harusnya ribut, diam juga. Ya sama aja lah. Jadi kembali saya ingatkan, apa yang dirusak Jokowi adalah tatanan sistem instansi atau lembaga dengan membangun nilai-nilai dan atau budaya baru yang sangat merusak, tetapi mendukung kepentingan strategi Jokowi dengan PKI gaya barunya. Nah, apa yang bisa kami lakukan? UI Watch bisa menyampaikan ini segala macam. Kampus-kampus perguruan tinggi dibuat tidak berbunyi, hanya Tudikbud. Kenapa bikin aturan buat kampus tidak berbunyi? Saya ketemu dengan pimpinan Islam, mereka nggak berbunyi. Dan kami melakukan dengan jaket kuning mewakili UI sebagai kampus perjuangan, dengan UI Watch Plus dengan teman-teman dari kampus yang lain, IPB, ITB dan sebagainya, kami menyuarakan apa yang harusnya kami sampaikan ke publik. Seberapa banyak kami bisa melakukan ini, silakan. Waktu yang akan menilai, walaupun kami tahu prinsip yang kami pakai. Kalau kami hanya bisa mengangkat ngebenain satu batu, kami angkat ngebenain satu batu. Walaupun ada 100 atau 10 batu yang nggak beres, kami kalau bisa satu-satu kita benahin, daripada kita jadi penonton dengan prinsip kalau cuma satu mendingan gue diem aja lah, nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau saya. Kami dari UIWAT dengan teman-teman UIWAT Plus khususnya, kita bergerak terus dan kita akan terus menyampaikan ini. Dan satu lagi, lewat kesempatan ini kami kirim salam turkan kami Pak Menteri yang tidak bisa hadir hari ini karena kesehatannya sedang drop, diganggu segala macam. Nah rekan-rekan, ini pembelajaran buat kita, pesan buat generasi mendatang, jangan mengulangi lagi dan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Jangan membiarkan PKI gaya baru mengendalikan lagi bangsa dan negara ini. Ingat, Jokowi mengatakan pada G13 tahun 65 PKI hanya korban. Itu jelas betul. Kepres 8
tahun 2014 apa kalau nggak salah, silakan dicek. Tapi ada omongan seperti itu. Nah ini bisa dipahami sehingga kami dengan berani mengatakan Jokowi adalah PKI gaya baru. Omongannya itu, bukannya nuduh kita ngarang. Jadi pernah nggak Jokowi ngomong umat Islam bagaimana dibangun bangsa ini yang mayoritas? Nggak ada omongan. Tapi bagaimana PKI gaya baru bisa bergerak, dan Jokowi dengan wajah pura-pura lugunya, akalnya banyak, bermain terus. Tunggu aja. Ya. Saya percaya, lakukan yang terbaik. Allah Maha tahu. Kita berdoa terus, nggak akan bisa bertahan lama. Saya dengar kabar betul. sakit-sakitan. Ya bukan nyukurin, ikut doain lah, mudah-mudahan ya sembuh. Tapi silakan Anda nikmati hasil kerja Anda. Boleh duit yang Anda mainin mungkin katanya triliunan. Kalau Anda sudah dipanggil pulang, tuh duit mau diapain di sana di akhirat bisa dipakai tuh duit. Kita lihat anak-anaknya Gibran, otaknya otak begitu juga. Kayak apa yang bisa dilakukan? Tapi yang penting memang bisa bangun rumah yang waduh luar biasa di Solo sana, ya silakan aja lah. Dia belum tahu ya kalau kontribusi materi itu tidak banyak berbuat untuk kebahagiaan seseorang, bahwa itu penting ya, tapi dia tidak segala-galanya. Terima kasih, mari kita pelajari. Jadi kan kelakuan presiden yang kita pernah punya, Presiden Jokowi ini seperti ini, dan kami menghargai dan melihat bagaimana Pak Prabowo ngebenahin hasil kerja amburadul 10 tahunnya Jokowi, antara lain yang jelas sekarang kelihatan. Ya, banjir bandang, hutan dirusak, itu masanya Jokowi. Hancur. Hutan dibabat di Sumatera, kalau begitu banjir kelihatan semuanya. Bagian negara banjir, hutan dibabat habis. Tiba-tiba diganti kebun sawit, itu ada duit masuk. Jokowi punya saham itu. LBP bikin ini, bikin itu di Morowali. Itu Menhan ngamuk berat itu. Kalau sampai dia angkat, kok bisa Jokowi bikin Morowali disahkan jadi apa ya? Pelabuhan udara tanpa ada petugas negara di sana, dan membuat Cina-Cina RRC keluar masuk seenaknya, dan Jokowi terima setoran berapa? Kita nggak tahu Morowali kayak begitu kalau tidak diangkat. Dan saya tahu persis siapa dan bagaimana Menan Safri Samsudin yang jadi tangan kanannya Pak Prabowo untuk kami akan bertindak. Itu di dropping tuh pasukan terjun payung dari TNI, kan bisa dikirim lewat lain, dia drop aja, dikendalikan. Gila, Morowali nggak ada aparat negara sama sekali. Gilanya Jokowi tuh kalau kebuka begitu, kita nggak ada yang tahu. Nah ini aja contoh, jadikan pembelajaran kerangkeng Jokowi. Mari kita renungkan, masa nangkap satu Jokowi aja nggak berani, gimana? Apa polisi dibenahin, cari Kapolri yang benar, panggil Jokowi kerangkeng. Bareskrimnya itu yang benar, itu aja. Kerangkeng Jokowi sibuk ya, ngurusin bicarakan. Roy Suryo, sibuk ngurusin. Jokowi dipanggil, itu jasa palsunya bagaimana? Buktiin, kasih lihat yang jasanya. Ada orang nanya, kok susah amat nunjukin? Ya kalau waktu itu ditunjukin, apa nunjukin, dia belum punya. Dia sengaja ngulur-ngulur, bikin dulu di pramuka itu jasanya. Nah begitu punya, mulain. Kan sempat bayi jasa ditekuk. Jasa apa yang ditekuk? Akhirnya bikin di pramuka, udah jadi baru soal dibawa-bawa. Itu buatan pramuka. Cek aja umur kertasnya berapa lama. Saya kan pernah ke pasar pramuka, mereka cerita juga, dibubarin sekarang ke pramuka. Nah rekan-rekan, jadikan ini pembelajaran, terutama untuk generasi mendatang. Jangan mengulangi lagi kekeliruan, kebodohan, kedunguan yang seperti ini di generasi Anda. Jadi tolong kalau emang nggak benar, tangkap, adilin, polisi benahin. Karenanya PKI gaya baru, risetnya menunjukkan yang dikendalikan jalur hukum dulu. Polisi dikendalikan, hukum masuk dari polisi. Kejaksaan mereka belum terlalu berhasil kendali kejaksaan. Jalur hukum yang lain tidak terlalu berhasil. Tapi polisi kuncinya dikendalikan. Halo Pak Listio Sigit, gimana sama Anda jadi Kapolri? Dipanggil nggak Jokowi suruh tanggung jawab dan sebagainya. Itu aja rekan-rekan, kami saya ingin sampaikan lagi.
Sangat luar biasa penjelasan dari profesor ini teman-teman semua, bahwasannya Jokowi ini memang sangat berbahaya sekali. Dan saat dia pensiun, dia ingin menjadikan anaknya seperti dirinya di tahun 2029. Kalau Pak Prabowo panjang umur, kemungkinan Prabowo yang akan dijadikan presiden selanjutnya. Ya, setelah itu Gibran akan menjadi presiden. Kita lihat saja ke depannya seperti apa, teman-teman, gerakan daripada katanya PKI gaya baru Jokowi ya, seperti itu. Luar biasa profesor ini menjelaskan kepada kita semua, teman-teman semuanya ya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Katanya sakit-sakitan, ya semoga sembuh, amin. Sekian, assalamualaikum.